Assalamualaikum semuanya, perkenalkan nama saya Heri Yusuf. Kalian boleh panggil saya Mr. Heri, saya seorang pengajar bahasa dan sastra Inggris. Pada kesempatan ini, saya membagikan strategi menjawab soal TOEIC atau Test of English for International Communication. Bagi kalian kaum profesional yang ingin mendapatkan sertifikat kompetensi bahasa Inggris, silakan mengambil tes ini karena diperuntukkan untuk dunia kerja. Nah, sebelum saya membagikan strategi menjawab soal TOEIC pada sesi listening, saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa itu TOEIC. Jadi, Test of English for International Communication memiliki 200 soal, 100 soal untuk sesi listening dan 100 soal untuk sesi reading. Jadi hanya 2 keahlian bahasa Inggris saja yang diujikan. Speaking dan writingnya tidak diujikan. Nah, kali ini saya akan bagikan strategi menjawab soal listening yang jumlahnya ada 100 soal. Dari 100 soal tersebut, soalnya dibagi menjadi 4 bagian. Yang pertama adalah photograph, yang kedua adalah question response, yang ketiga adalah dialogues atau conversations, dan yang keempat adalah talk atau monolog. Nah, saat ini yang akan saya bagikan adalah cara menjawab soal listening pada sesi pertama yang disebut dengan photograph. Nanti itu, pada saat kalian mengambil tes TOEIC, akan diperlihatkan beberapa foto. Setelah itu akan mendengarkan 4 buah pernyataan. Nah, kalian harus memilih satu dari 4 pernyataan yang paling menggambarkan fotonya. Oke, kita langsung saja ya. Nah, pada saat kalian nanti mengambil tes TOEIC, seperti gambar di belakang saya ini, ada 3 strategi yang bisa kalian lakukan. Yang pertama adalah identifikasi, yang kedua prediksi, yang ketiga eliminasi. Nah, apa sajakah hal yang harus kita lakukan pada saat langkah pertama, yaitu identifikasi? Oke, mari kita langsung saja aplikasikan ke foto yang ada di belakang saya ini. Ketika kalian melihat di buku tesnya foto seperti ini, segera lakukan identifikasi. Karena kalian hanya punya waktu beberapa detik saja sebelum audionya diputar. Nah, pada saat kita mengidentifikasi, ada 2 hal yang harus kalian identifikasi. Yang pertama adalah orang, yang kedua adalah benda. Pada saat mengidentifikasi orang, kalian harus bisa melihat apakah hanya satu orang atau sekelompok orang. Kalau misalkan ada sekelompok orang seperti di gambar ini, berarti selesai identifikasi yang itu. Tetapi ketika ada hanya satu orang, lanjutkan apakah orang itu perempuan atau laki-laki. Stop dari situ. Sekarang, setelah identifikasi orang, masuk ke identifikasi benda. Ada 2 hal yang harus kalian identifikasi pada benda. Yang pertama adalah barang, yang kedua adalah lokasi. Ketika kalian melihat foto ini, segera identifikasi barang apa saja yang kamu lihat, tapi dalam bahasa Inggris. Nah, kalau bisa, pada saat nanti melihat fotonya, ya tidak usah berbicara keras-keras, karena pada saat mengambil tes tersebut kan tidak boleh bersuara. Dalam hati saja, dalam bahasa Inggris, sebutkan sebanyak-banyaknya benda yang ada di depan kalian. Ini contohnya, berarti ada apa saja? Oh, mungkin ini disebutnya overhead projector. Oh, ini ada chair. Oh, ini ada table. Oh, ini ada book. Itu contohnya. 3 kata sudah cukup. Itu yang barangnya. Sekarang yang lokasi. Kalian harus bisa mengidentifikasi di manakah terjadinya gambar atau foto ini. Misalkan kalau di rumah makan berarti in the restaurant. Kalau di pasar berarti at the market. Nah, kalau di sini apakah mungkin in the office, in the classroom, seperti itu. Nah, itu adalah langkah pada saat identifikasi. Nah, setelah kalian melakukan langkah pertama identifikasi, segera lanjut ke langkah kedua, yaitu prediksi. Nah, langkah ini berhubungan dengan langkah yang pertama. Ketika tadi kalian mengidentifikasi orang dan ditemukan ternyata jumlah orangnya itu lebih dari 1, seperti contoh di sini, berarti kalian langsung memprediksi subjek atau agentnya. Pernyataan yang akan kalian dengar itu dalam bahasa Inggris, itu dalam bentuk kalimat. Kalimat dalam bahasa Inggris pasti memiliki subjek. Nah, ketika fotonya seperti ini dan jumlah orangnya lebih dari 1 atau 3 orang seperti ini, kemungkinan besar kalimatnya dimulai dengan they are, the people are, atau there. Digabungkan.
Namun apabila kalian melihat foto di buku tesnya yang seperti ini, berarti pada tahapan identifikasi kalian melihat ada orang di situ berjenis kelamin perempuan. Dengan demikian prediksinya bukan lagi the people are, they are, atau there, melainkan berubah menjadi the woman is, she is, atau she's. Jadi sangat bergantung kepada jenis kelamin dari orang yang ada di fotonya. Karena ini seorang perempuan, berarti subjeknya pada tahapan prediksi kemungkinan besar akan dimulai dengan the woman is, she is, atau she's. Begitupun jika yang terlihat di fotonya adalah seorang laki-laki, maka kalimatnya akan dimulai dengan subjek the man is, he is, atau his. Oke? Nah, sekarang kita kembali lagi ke gambar yang tadi. Nah, yang 3 orang. Oke, sekarang kita lanjutkan langkah prediksi pada foto yang kita lihat sebelumnya. Sudah selesai kita memprediksi subjeknya, langsung kita melangkah ke prediksi action atau kata kerjanya. Di sini kalian harus bisa menggambarkan apa yang orang-orang dalam foto tersebut atau satu orang dalam foto tersebut sedang lakukan. Berarti sebisa mungkin prediksi kegiatan apa saja. Misalkan kalau kita lihat di gambar ini, apakah yang sedang mereka lakukan? Apakah mereka sedang berbicara? Berarti berbicara adalah bahasa talking. Gabungkan dengan subjek yang tadi. They are talking. Apalagi yang kira-kira? Oh, mereka sedang berdiri. Berdiri itu standing. Oh, berarti they are standing. Coba lagi, prediksi lagi. Apa lagi kegiatannya? Sebisa mungkin setidaknya ada 2 kegiatan yang bisa kamu prediksi sendiri dalam bahasa Inggris. Seperti tadi ya. They are talking, they are standing. Misalkan. Nah, setelah selesai bagian subject atau agents dan bagian action atau verb, terakhir adalah bagian objek atau complementnya. Nah, ini ada hubungannya sama lokasi atau barang yang tadi kita identifikasi. Tadi kita mengidentifikasi ada barang yang bernama chair, table, sama book. Kemudian ada location in the classroom, for example, atau in the office. Itu digabungkan. Contoh, pada tahapan prediksi, setidaknya kita harus punya satu kalimat utuh. Misalkan, they are talking in the classroom. Nah, itu untuk mengantisipasi pernyataan apa yang akan kita dengar. Yang paling mendekati itu adalah yang benar. Ya, itu tahapan yang kedua. Ulangi lagi, yang pertama adalah identifikasi, yang kedua adalah prediksi. Nah, tahapan yang terakhir disebut dengan eliminasi. Nah, eliminasi ini terjadi pada saat kalian mendengarkan rekaman audionya. Yang kalian lakukan tadi, langkah pertama identifikasi, langkah kedua prediksi, terjadi hanya dalam waktu beberapa detik saja. Oleh karena itu harus cepat pergerakannya. Karena pada saat eliminasi langkah terakhir, audio sudah mulai diputar hanya 1 kali dan tidak ada pengulangan. Oleh karena itu, eliminasi menjadi sangat penting. Apa itu eliminasi? Lebih mudah menemukan jawaban yang salah daripada menemukan jawaban yang benar. Karena kalau kalian menghadapi 4 pilihan, yang kalian tidak tahu mana jawaban yang benar, kalian hanya punya 1 kesempatan, itu yang presentasinya hanya 25%. Nah, dengan mengeliminasi jawaban, setiap kalian menghapus 1 jawaban yang pasti salah, naik menjadi 33,3%. Eliminasi 1 jawaban yang salah, naik 50%. Nah, semakin banyak jawaban yang dieliminasi, kesempatan untuk mendapatkan jawaban yang benar itu semakin besar. Oke? Jadi pada tahapan ini, ingat, tadi kalimat yang sudah kalian dapatkan, the people are talking in the classroom, itu diingat baik-baik dalam pikiran kalian. Kemudian coba dengarkan pernyataan yang diputar pada saat audionya diputar untuk foto tersebut. Oke? Nah, ini tips yang saya bagikan. Untuk bisa menentukan mana jawaban yang salah,
hanya dibutuhkan satu kata saja yang menyimpang dari fotonya. Ingat, sekali lagi ya. Untuk bisa menentukan bahwa jawaban itu salah, hanya dibutuhkan satu kata saja ya, yang tidak mewakili fotonya. Contoh, jika dalam pernyataannya menyebut kata bicycle, yang artinya sepeda, apakah ada sepeda di foto ini? Tidak ada. Kalau misalkan pernyataannya menyebut kata restaurant, apakah ini menggambarkan restoran? Nah, satu kata sudah cukup untuk menyatakan bahwa pernyataan yang kalian dengar salah. Tapi untuk bisa tahu bahwa pernyataan itu benar, dibutuhkan minimal dua kata. Jadi kalau kalian hanya mendengarkan satu kata saja yang mewakili, itu belum cukup. Minimal dua kata. Saya ulangi ya. Untuk bisa mengeliminasi jawaban yang salah dan benar bahwa itu jawaban yang salah, itu dibutuhkan hanya satu kata saja. Tapi untuk yakin bahwa itu jawabannya benar, minimal harus dua kata. Oke, mari kita coba ya. Saya akan putar audio. Saya akan putar audionya sebentar lagi. Oke, kita akan dengarkan semua audionya terlebih dahulu, baru kita balik lagi, kemudian kita review. Oke, ini adalah gambaran seperti apa nanti kalian pada saat mengambil tes TOEIC pada sesi listening yang section 1 ini. Oke, mari kita dengarkan audio terlebih dahulu. They're looking out the window. B, They're having a meeting. C, They're eating in a restaurant. D, They're moving the furniture. Oke. Kalian hanya punya waktu 5 detik. 5 detik saja sebelum ada instruksi untuk melihat foto berikutnya. Jadi terbayangkan betapa cepat waktunya dan betapa singkat kesempatan untuk bisa menjawab secara akurat. Oleh karena itu, mari kita lakukan langkah eliminasi. Seperti apa langkah eliminasi itu? Oke, saya akan putar lagi rekaman audionya yang kedua kalinya. Tapi pada saat ini, saya akan mempostnya untuk masing-masing pernyataan. Sambil menjelaskan bagaimana tahapan eliminasinya. Oke, saya putar lagi ya. Tapi langsung di-post pada saat selesai satu pernyataan. Silakan. They're looking out the window. They're looking out the window. Coba, kata apa yang menyatakan bahwa ini salah? Window kan? Apakah kalimat window di situ? Kalaupun kalian melihat sesuatu yang seperti window, tidak mungkin. Karena yang namanya soal itu tidak akan menjebak atau bahkan membingungkan pesertanya. Kalau memang ada window, akan diperlihatkan window sejelas-jelasnya. Berarti satu kata window ini yang membuat kamu yakin bahwa ini salah. Eliminasi. Coret. Oke, nah berarti jangan pernah pilih jawaban yang A di lembar jawabannya nanti. Kita putar yang kedua. B, They're having a meeting. Oke. They are having a meeting. Oke, they are having a meeting. Oke, di satu sisi kita bisa melihat, oh iya, sepertinya mereka sedang meeting. Oke, tidak ada alasan kita untuk mengeliminasi, berarti simpan dulu untuk pilihan jawaban yang ini. They're having a meeting. Kemungkinan benar. Oke, save. Kita dengar lagi yang ketiga. C, They're eating in a restaurant. Oke, they're eating in a restaurant. Kalian tahu kenapa jawaban ini sudah pasti salah? Karena ada satu kata yang tidak mewakili gambarnya, yaitu kata restaurant. Ya, dua kata tentunya kalau kalian dengar dengan jelas ya, eating. They're eating in a restaurant. Tapi kalaupun kalian hanya mendengar satu kata restoran saja, sudah pasti salah. Oke, berarti sekarang kesempatan kalian untuk menjawab dengan benar sudah 50%, karena dua jawaban yang dieliminasi. 50% of getting the answer correctly. Oke, sekarang yang terakhir, kita putarkan lagi audionya. D, They're moving the furniture. Oke, pilihan yang terakhir ini, kira-kira apakah ada satu kata saja yang paling menentukan bahwa pilihan ini salah? Ada kata moving, ada kata furniture. Oke, kenapa furniture saya katakan salah? Karena furniture tersebut terlalu umum. Sementara barang-barang yang ada di sini spesifik, ada table. Kalau memang mau menyebut furniture, ya kenapa harus spesifik seperti ada kursi dan meja. Tapi yang paling menentukan adalah kata movingnya, kata kerjanya. Mereka sama sekali tidak sedang
menggerakkan furniture. Berarti pilihan yang D salah juga, kita eliminasi. Oleh karena itu, jawaban yang benar adalah jawaban yang bravo. They are having a meeting. Oke?